Kali ini aku bakal ceritain pengalaman hidupku yang mungkin gak bakal kalian percaya kalau aku gak ngalamin sendiri. Seorang TKI biasa asal Jawa Timur bisa berperan besar dalam kehidupan majikanku di Jepang. Ya, bukan cuma kerja, tapi aku sampai bantu anak bosku mendapatkan keturunan. Gimana ceritanya? Simak sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan unik lainnya. Namaku Fajar. Umurku 25 tahun dan aku berasal dari sebuah desa kecil di daerah Jawa Timur. Kalau disebutkan nama desaku, mungkin banyak orang gak tahu, karena memang letaknya jauh dari kota besar dan hampir gak pernah masuk peta wisata atau berita nasional. Aku lahir dari keluarga petani sederhana. Ayahku seorang buruh tani, dan ibuku ibu rumah tangga biasa yang sesekali ikut bantu di sawah kalau musim panen tiba. Dari kecil aku terbiasa hidup dalam keterbatasan. Kadang hanya makan nasi dan garam, kadang lauknya tempe dibagi untuk 5 orang. Tapi anehnya, hidup yang seperti itu nggak pernah bikin aku minder. Justru dari situ, aku tumbuh dengan semangat dan tekad yang tinggi untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Waktu SMP, aku pernah bilang ke ibu, "Bu, Fajar pengen kerja ke luar negeri biar bisa bantu ibu sama bapak." Ibu cuma ketawa sambil ngelus kepalaku, "Kerja di luar negeri itu berat, Lei. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, ibu doain terus." Sejak saat itu, aku mulai cari-cari tahu soal TKI, soal magang ke luar negeri, bahkan aku mulai belajar bahasa Jepang dari buku bekas dan video YouTube di warung internet kampung. Kadang diejek teman-teman, katanya aku mimpi ketinggian, tapi aku cuek. Buatku, mimpi itu bukan buat ditertawakan, tapi buat dikejar. 3 tahun lalu, mimpiku akhirnya punya jalan. Aku ikut program magang ke Jepang lewat salah satu lembaga resmi di kota kabupaten. Prosesnya nggak mudah. Ada tes tertulis, tes fisik, wawancara, dan pelatihan selama 3 bulan di asrama. Di sana, aku tidur bareng 30 orang lain dalam satu ruangan, makan seadanya, dan tiap hari latihan baris berbaris, bahasa Jepang dasar, serta etika kerja Jepang. Tapi aku nggak ngeluh. Justru aku merasa hidupku mulai berubah pelan-pelan. Hari demi hari, aku semakin yakin bahwa masa depan yang aku impikan sudah mulai kelihatan wujudnya. Akhirnya, setelah semua proses panjang itu, namaku diumumkan lolos dan aku ditempatkan di sebuah perusahaan pertanian modern di Jepang, tepatnya di daerah Saitama. Waktu itu, aku nggak tahu Saitama itu di mana. Yang penting aku bisa kerja dan kirim uang ke rumah. Aku pamit ke orang tua dengan mata berkaca-kaca. Bapak cuma bilang, "Kerja yang jujur, jangan aneh-aneh. Kalau kangen rumah, salat aja." Dan ibu peluk aku erat-erat sebelum aku naik bis ke bandara. Rasanya campur aduk, antara sedih, bangga, dan takut. Tapi aku bertekad, aku harus berhasil. Sampai di Jepang, semuanya terasa asing. Bahasa, makanan, cuaca, bahkan bau udara pun beda. Tapi satu hal yang aku syukuri, bosku, Pak Nakagawa, adalah orang yang sangat baik dan ramah. Beliau pemilik lahan pertanian hidroponik skala menengah yang cukup sukses. Walaupun sudah berusia 60-an, dia masih rajin datang ke kebun tiap pagi. Yang bikin aku kagum, beliau nggak pernah memandang rendah pekerja asing seperti aku. Bahkan, di minggu pertama aku kerja, beliau sendiri yang ngajarin cara panen selada dengan benar, cara membersihkan akar, dan cara menanam ulang. Beliau sering ngobrol denganku saat istirahat. Kadang pakai bahasa Jepang campur bahasa tubuh, kadang pakai Google Translate. Tapi aku bisa merasakan ketulusan dan kesederhanaan beliau. Dalam beberapa kesempatan, beliau sering nyebut soal anaknya, Hiroshi, yang baru menikah tapi belum juga punya anak. Awalnya aku cuma dengerin aja. Kupikir itu hal biasa, urusan keluarga yang gak perlu aku tahu lebih jauh. Tapi makin hari, makin sering beliau cerita sambil menghela napas panjang. Seolah ada beban yang dipikul tapi nggak bisa diceritakan ke siapa-siapa. Sampai suatu hari, Hiroshi datang ke kebun dan duduk di sebelahku waktu aku lagi istirahat makan siang. Aku agak kaget karena biasanya dia jarang muncul, apalagi ngobrol langsung.
Hiroshi ini anak satu-satunya Pak Nakagawa. Usianya sekitar 35 tahun, dan dia yang disiapkan untuk meneruskan usaha keluarga. Wajahnya selalu serius, tapi waktu itu dia kelihatan murung. Dengan bahasa Jepang yang agak formal tapi tetap pelan, dia mulai bercerita. Fajar-san, aku dan istriku sudah 2 tahun menikah. Tapi, kami belum dikaruniai anak. Aku menatapnya bingung, nggak tahu harus jawab apa. Dia melanjutkan, kami sudah berobat kemana-mana. Kata dokter, aku tidak subur. Aku menunduk pelan, mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Di budaya Jepang, curhat seperti ini, terutama kepada pekerja asing, adalah hal yang sangat jarang terjadi. Aku bisa merasa dia sangat tertekan. Dia menatap langit kebun yang cerah sambil berkata, kadang aku merasa gagal sebagai laki-laki, sebagai anak. Ayahku ingin cucu, tapi aku tidak bisa memberinya. Aku nggak tahu kenapa dia cerita ke aku. Mungkin karena dia butuh teman bicara, atau mungkin karena dia punya rencana besar yang melibatkan aku. Tapi saat itu, aku hanya bisa berkata, saya yakin ada jalan, Hiroshi-san. Tuhan itu nggak pernah menutup harapan. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana kerja jadi sedikit canggung. Hiroshi lebih sering datang ke kebun dan memperhatikanku bekerja. Aku sempat mikir, jangan-jangan aku salah ngomong atau bersikap yang bikin dia salah paham. Tapi kemudian, Pak Nakagawa mengundangku makan malam di rumah utama. Biasanya aku dan pekerja lain makan di dapur belakang atau ruang makan umum. Jadi undangan ini terasa aneh dan bikin aku deg-degan. Malam itu, aku datang dengan pakaian rapi seadanya. Tangan masih gemetar waktu tekan bel pintu. Di ruang makan, ada Hiroshi dan istrinya, Yuna-san. Mereka menyambutku dengan senyum hangat, tapi aku bisa merasakan suasana yang tegang. Setelah makan malam, Hiroshi bicara empat mata denganku lagi. Kali ini lebih serius. Kami ingin minta bantuanmu, Fajar-san, katanya pelan. Aku menelan ludah. Bantuan seperti apa? Tanyaku hati-hati. Hiroshi menatapku dalam-dalam dan berkata, kami ingin kamu jadi bagian dari keluarga kami, sebagai pendonor. Hatiku langsung deg-degan. Aku bingung, kaget, dan 1000 pertanyaan langsung muter di kepala. Maksudnya apa? Kenapa aku? Apa mereka serius? Malam itu, jantungku rasanya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kata-kata Hiroshi-san seperti menggema terus di kepala, kami ingin kamu jadi bagian dari keluarga kami, sebagai pendonor. Aku duduk membeku, tanganku gemetar memegang gelas teh yang bahkan belum sempat kuminum. Aku menatap wajah Hiroshi yang serius, kemudian melirik Yuna-san yang duduk di ujung meja, menunduk dengan wajah malu-malu. Sementara itu, Pak Nakagawa berdiri di belakang kursi, seperti menunggu reaksiku. Maaf, Hiroshi-san, saya kurang paham. Pendonor dalam hal apa? Ya? Tanyaku pelan. Hiroshi menatapku dalam, lalu menghela napas. Pendonor sperma, jawabnya tenang. Aku seperti tersedak udara. Sungguh, aku nggak pernah menyangka akan dihadapkan pada permintaan seaneh dan seserius ini. Maksudku, aku cuma pekerja kebun, anak desa yang cuma tahu cara menyemai benih dan memanen daun selada. Tiba-tiba diminta bantu hal yang sangat pribadi dan rumit seperti ini? Otakku langsung penuh dengan pertanyaan. Apakah ini umum di Jepang? Apa aku boleh menolak? Kalau aku setuju, bagaimana caranya? Dan yang paling membingungkan, kenapa harus aku? Di Jepang pasti banyak klinik dan bank sperma. Kenapa mereka malah minta tolong ke pekerja asing yang bahkan belum lama mereka kenal? Melihat wajahku yang kebingungan dan panik, Hiroshi buru-buru melanjutkan, maaf kalau kami membuatmu tidak nyaman. Kami sudah mencoba lewat klinik, tapi hasilnya nihil. Bahkan kami sempat mendaftar adopsi, tapi prosedurnya sangat panjang. Kami ingin punya anak yang masih punya darah keluarga, setidaknya dari garis ayah. Aku terdiam, mencoba mencerna kalimat itu. Saat itulah Pak Nakagawa bicara untuk pertama kalinya malam itu. Aku melihat kerja kerasmu, Fajar-kun. Kamu orang jujur, sopan, dan kuat secara fisik.
Aku percaya kamu pilihan yang baik. Suaranya berat tapi lembut. Yuna-san, yang dari tadi hanya menunduk, akhirnya angkat bicara dengan suara nyaris berbisik. Aku ingin menjadi seorang ibu. Aku ingin membesarkan anak dengan penuh cinta, meski dia bukan dari darah Hiroshi. Ucapannya menyentuh sesuatu dalam diriku. Entah kenapa, walaupun aku masih bingung dan belum bisa menerima semuanya dengan jelas, aku bisa merasakan bahwa permintaan mereka bukan karena iseng atau isyarat tersembunyi. Ini tentang keluarga, tentang harapan terakhir mereka untuk meneruskan garis keturunan, dan tentang keinginan tulus seorang wanita untuk menjadi ibu. Malam itu aku pulang ke asrama dengan kepala penuh pikiran. Aku duduk di ranjang, menatap langit-langit, dan bertanya dalam hati, kalau aku setuju, apakah itu artinya aku akan menjadi ayah dari anak mereka? Atau hanya sekadar alat bantu, tanpa ikatan apapun? Aku bahkan sempat browsing di internet soal hukum dan etika menjadi pendonor sperma, baik di Jepang maupun di Indonesia. Semuanya bikin aku makin pusing. Tapi satu hal yang jelas, ini bukan keputusan main-main. Ini bukan soal uang atau balas budi. Ini soal kehidupan seseorang yang akan lahir ke dunia, dengan darahku di dalam dirinya. Hari-hari setelah itu berjalan dalam kebingungan. Hiroshi dan keluarganya nggak pernah memaksa. Mereka justru memberiku waktu sebanyak yang aku butuhkan untuk berpikir. Tapi kehadiran mereka, terutama tatapan mata Yuna yang penuh harap, bikin aku sulit tidur tiap malam. Aku sering memandangi foto orang tuaku di dompet. Kadang aku membayangkan bagaimana perasaan mereka kalau tahu anak mereka diminta bantu, mewariskan darah, di negeri orang. Di kampung, bahkan hubungan suami istri aja masih dianggap tabu untuk dibahas, apalagi hal serumit ini. Tapi aku juga tahu, hidup bukan soal norma lama yang terus dipegang tanpa dipahami. Hidup juga tentang menimbang hati dan niat baik. Akhirnya, setelah seminggu penuh pergolakan batin, aku minta bertemu lagi dengan Hiroshi dan Yuna. Kami duduk di ruang tamu yang sama, meja yang sama, tapi kali ini dengan perasaan yang lebih tenang. Aku menarik napas panjang sebelum bicara. Saya mau bantu, tapi saya ingin pastikan, ini benar-benar keputusan bersama, bukan paksaan. Hiroshi mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Yuna menggenggam tangan suaminya dan tersenyum. Kami sangat menghargai keputusanmu. Kami tahu ini tidak mudah. Mereka pun menjelaskan prosedur lengkapnya. Tidak akan ada hubungan fisik. Semua dilakukan melalui klinik resmi, di bawah pengawasan medis, dan dengan kerahasiaan penuh. Mereka bahkan telah menyiapkan kontrak hukum yang memastikan bahwa aku tidak akan dituntut sebagai ayah secara hukum atau sosial. Aku bukan ayah, aku hanya penyumbang harapan, kata Hiroshi. Aku mengangguk perlahan. Ya, mungkin ini jalanku membantu, bukan dengan tenaga seperti biasanya, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bisa mengubah masa depan satu keluarga. Prosesnya berjalan cepat setelah aku menyetujui. Aku menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap, dari tes darah, sperma, hingga riwayat keluarga. Semuanya dilakukan dengan penuh privasi dan dihormati. Dokter di klinik berkata, "Kamu sehat, muda, dan sangat subur. Kemungkinan keberhasilannya tinggi." Aku hanya bisa senyum kaku, masih agak kikuk mendengar komentar begitu dari orang asing. Tapi dalam hati, aku bersyukur. Ternyata hidup susah di kampung dulu, makan seadanya dan kerja keras sejak kecil, membuat tubuhku terbentuk dengan baik. Beberapa minggu kemudian, proses inseminasi dilakukan. Yuna menjalani prosedur dengan penuh harapan. Aku tidak ikut ke ruang itu. Aku hanya menunggu di luar, memandangi jendela kaca rumah sakit sambil berdoa diam-diam dalam hati. Tuhan, kalau ini memang jalan mereka untuk bahagia, mudahkanlah. Hari-hari berlalu. Aku kembali bekerja di kebun seperti biasa. Tapi setiap melihat wajah Hiroshi dan Yuna yang mulai tersenyum lagi, hatiku hangat. Aku merasa ikut menanam sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang lebih besar dari sekadar benih selada. Aku sedang menanam harapan. Bulan pertama setelah proses inseminasi itu berjalan penuh harap dan kekhawatiran.
Setiap hari aku melihat Yunasan lebih banyak diam, kadang memeluk perutnya sendiri seolah sedang berdoa dalam hati. Hiroshi-san juga lebih sering pulang cepat dari kantor, mendampingi istrinya yang tampak semakin sensitif perasaannya. Aku, walaupun tidak ikut terlibat secara langsung dalam kehidupan mereka, tetap merasa seakan-akan aku adalah bagian dari dinamika itu. Rasanya seperti menanam benih di lahan orang lain, kita tak punya hak atas hasilnya, tapi kita tetap ingin melihatnya tumbuh dengan baik. Hingga suatu pagi yang cerah, saat bunga sakura baru mulai mekar di depan rumah keluarga Nakagawa, aku sedang menyapu halaman ketika pintu rumah mendadak terbuka keras. Yuna berlari keluar dengan wajah bersinar, sambil memegang selembar kertas hasil tes. "Aku hamil," teriaknya dengan suara gemetar. Hiroshi menyusul di belakangnya, tak bisa menyembunyikan air matanya. Mereka berdua mendekatiku, dan tanpa ragu memelukku erat. Aku sempat bingung harus bersikap bagaimana, tapi akhirnya membalas pelukan itu dengan penuh rasa haru. Air mataku ikut menetes, entah karena bahagia atau lega. Rasanya seperti menyaksikan matahari pagi pertama setelah musim dingin panjang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat tapi penuh makna. Yunasan menjalani masa kehamilan dengan hati-hati, menjaga setiap langkah dan makanan yang dikonsumsinya. Dan anehnya, meskipun aku bukan bagian resmi dari keluarga itu, mereka tetap mengikut sertakan aku dalam berbagai momen penting. Saat Yuna ke klinik untuk USG pertama, aku diajak ikut. Saat Hiroshi membeli kursi bayi dan pakaian mungil, aku juga diajak menemani. Aku merasa canggung pada awalnya, tapi diam-diam hatiku senang. Mungkin ini yang dinamakan ikatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Satu momen yang paling membekas dalam ingatanku adalah saat Yuna menyerahkan sebuah bingkisan kecil kepadaku. "Ini untukmu, Fajar," katanya pelan. Saat kubuka, isinya adalah selembar hasil USG dengan catatan kecil di bawahnya. "Terima kasih sudah memberiku kehidupan." Aku terdiam, mataku basah. Rasanya seperti melihat wajah masa depanku sendiri dalam bentuk hitam putih yang buram. Bayi itu bukan anakku, tapi di dalam dirinya mengalir darahku. Dan kenyataan itu tak bisa aku tolak. Sekeras apapun aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya donor. Semakin lama, hubungan kami bertiga semakin dekat. Yuna sering memasakkan makanan kesukaanku, bahkan sesekali belajar resep Indonesia dan bertanya tentang kampung halamanku di Jatim. Hiroshi juga semakin terbuka, kadang duduk bersamaku di malam hari sambil berbincang tentang impian dan masa muda kami masing-masing. Aku belajar bahwa Hiroshi pernah mengalami kecelakaan serius saat remaja, yang membuatnya sulit memiliki keturunan. Ia sempat merasa hancur, merasa tidak utuh sebagai pria. Namun kini, berkat bantuan seseorang yang tidak pernah ia duga, ia mendapat kembali harapan yang lama hilang. Ada satu malam saat kami bertiga duduk di taman belakang rumah, memandangi bintang-bintang di langit. Yuna mengusap perutnya yang makin membuncit, lalu memandangku dan berkata, "Kalau nanti bayi ini lahir, aku ingin kamu yang memberi nama tengahnya." Aku terkejut. "Tapi, aku cuma membantu. Aku bukan bagian dari keluarga kalian," jawabku pelan. Hiroshi menepuk bahuku. "Kamu adalah bagian dari keluarga kami, Fajar. Bukan karena darah, tapi karena niatmu yang tulus." Kata-kata itu menggema di hatiku lama setelah malam itu berakhir. Ketika usia kandungan memasuki bulan ke-8, ketegangan mulai terasa. Yuna mulai sering mengeluh nyeri, dan Hiroshi tampak semakin panik setiap kali Yuna mengerang. Aku juga ikut khawatir, meski berusaha tetap tenang agar tak menambah kecemasan mereka. Suatu malam, di tengah hujan lebat yang mengguyur kota, Yuna tiba-tiba mengalami kontraksi dini. Kami bertiga panik bukan main. Hiroshi tergesa-gesa memanaskan mobil, aku membantu membawa tas berisi perlengkapan bersalin, dan Yuna meringis kesakitan di kursi belakang sambil menggenggam tanganku erat-erat. Perjalanan menuju rumah sakit malam itu terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Hujan deras, jalanan licin, dan suara Yuna yang menangis menahan sakit membuat dadaku terasa sesak. Sesampainya di rumah sakit,
Dokter langsung membawa Yuna ke ruang bersalin. Aku dan Hiroshi hanya bisa menunggu di luar, mondar-mandir dengan wajah tegang. Detik demi detik berjalan lambat, hingga akhirnya seorang perawat keluar sambil tersenyum. "Selamat, bayinya laki-laki. Sehat." Hiroshi langsung menunduk sambil menangis. Aku berdiri kaku, mataku berkaca-kaca. Dalam hati aku berbisik, "Selamat datang ke dunia, nak." Beberapa hari setelah kelahiran, aku menjenguk Yuna dan bayi kecil itu di rumah sakit. Bayinya mungil, wajahnya campuran antara Jepang dan entah. Mungkin wajahku? Sulit dijelaskan, tapi ada sesuatu di matanya yang terasa akrab. Saat Yuna menggendong si kecil dan menyodorkannya kepadaku, tanganku gemetar. Aku mengangkatnya perlahan, dan bayi itu membuka matanya. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum samar. Dalam hati, aku tahu, meski aku tidak akan disebut sebagai ayahnya, aku akan selalu merasa punya ikatan dengan anak ini. Namanya? Hiroshi memberiku kehormatan untuk memilih nama tengahnya, Raka, yang dalam bahasa Jawa berarti cahaya. Kehidupan pun berjalan. Aku tetap bekerja di kebun, namun kini dengan semangat yang berbeda. Aku merasa seperti telah memberikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kerja fisik. Hiroshi dan Yuna menjadi seperti kakak dan kakak ipar bagiku. Mereka menyimpan semua cerita ini dengan hormat dan rahasia, seperti kesepakatan kami sejak awal. Dan setiap kali aku melihat Raka tumbuh, tertawa, atau menangis, aku tahu, aku pernah menanam benih kehidupan dalam keluarga ini. Bukan karena aku istimewa, tapi karena aku pernah dipilih untuk menjadi bagian dari cerita yang tak biasa. Waktu berlalu, tanpa terasa bayi yang dulu kecil dan mungil itu kini sudah bisa berjalan. Namanya Raka Nakagawa. Setiap kali dia menyebut, Jar, sambil berlari ke arahku, rasanya seperti jantungku dipeluk. Kadang aku hanya berdiri terpaku, menahan air mata yang hampir tumpah. Yuna dan Hiroshi mengizinkanku menghabiskan waktu dengan Raka setiap akhir pekan. Kami biasanya berjalan-jalan ke taman, bermain bola kecil, atau sekadar duduk di bawah pohon sakura sambil makan onigiri buatan Yuna. Lucunya, Raka lebih suka makan nasi goreng buatanku daripada masakan Jepang. Mungkin darah Jawanya muncul lewat selera makan. Aku sadar betul peranku dalam hidup Raka ini tidak seperti ayah kandung yang mengaku. Tapi aku juga tahu, ada cinta yang tumbuh tanpa harus memiliki secara penuh. Aku belajar menerima itu. Setiap kali Raka menggenggam jariku dengan tangan kecilnya, aku tahu, aku tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup. Cinta tak selalu butuh label. Kadang cukup menjadi seseorang yang hadir, menjaga dari jauh, dan mencintai tanpa harus disebut. Seperti bintang yang bersinar diam-diam di langit malam, tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Namun, kebahagiaan itu mulai digoyang oleh kenyataan. Suatu malam, Hiroshi memanggilku ke ruang tamu dengan wajah yang berat. Ia memintaku duduk, dan mengeluarkan secarik surat dari dalam map. "Fajar, aku dan Yuna telah mengambil keputusan yang berat," katanya pelan. Aku langsung tegang. "Kita akan pindah ke Osaka. Pekerjaanku dipindahkan ke kantor pusat. Kami harus mulai hidup baru di sana." Ucapannya seperti petir yang menyambar di tengah langit cerah. Rasanya dadaku dihantam sesuatu yang tidak bisa kulawan. Aku hanya bisa menunduk. "Kapan?" tanyaku lirih. "Bulan depan," jawabnya. Yuna masuk tak lama kemudian, membawa teh dan duduk di samping Hiroshi. Wajahnya pun tak kalah muram. "Kami tahu ini berat. Tapi kami juga tidak ingin kehilangan kamu, Fajar. Kami akan sering video call. Dan jika kamu bersedia, kami ingin sesekali kamu datang menjenguk." Aku tersenyum, tapi getir. Di kepalaku hanya satu. Bagaimana aku akan menjalani hari tanpa suara Raka yang memanggilku? Bagaimana kalau dia tumbuh tanpa mengenal aku lebih dalam? Dan bagaimana kalau perlahan dia melupakanku? Hari-hari setelah pengumuman itu menjadi semacam hitungan mundur. Setiap kali aku bermain dengan Raka, selalu terselip rasa cemas. Aku mencatat tawa-tawanya, menanam dalam ingatan cara dia menyebut namaku,
bahkan aroma tubuhnya setelah mandi sore. Aku menyimpan semuanya dalam hati, seperti orang yang tahu bahwa sesuatu yang indah akan segera pergi. Aku bahkan diam-diam memotret dia saat tertidur di pelukanku. Gambar itu menjadi wallpaper ponselku, dan mungkin satu-satunya yang akan mengobati rinduku kelak. Yuna menyadari perubahan sikapku, dan suatu malam ia menemuiku di dapur saat aku sedang membersihkan piring. "Kamu sedih ya, Fajar?" tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. "Tapi aku tahu ini yang terbaik buat kalian. Aku hanya takut Raka melupakan aku." Yuna memegang tanganku dan berkata, "Raka akan selalu mengenalmu, karena sejak kecil dia sudah tahu kamu orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Kami akan pastikan dia tahu siapa kamu." Kalimat itu menenangkan, tapi tidak sepenuhnya menyembuhkan. Luka rindu akan tetap terasa meski dijahit dengan janji. Akhirnya, hari perpisahan itu pun datang. Rumah yang selama ini penuh dengan suara tawa mendadak terasa lengang. Kotak-kotak kardus berisi barang sudah siap dimuat ke truk. Raka digendong oleh Yuna, tampak bingung melihat semua hiruk-pikuk di rumah. Aku datang membawa boneka kayu buatan tanganku, berukirkan namanya di bagian belakang. "Ini untukmu, Raka. Supaya kamu selalu ingat aku," kataku sambil tersenyum. Raka memeluk boneka itu erat, lalu mencium pipiku. Saat itulah pertahananku runtuh. Air mata jatuh begitu saja. Aku memeluk mereka bertiga seperti memeluk hidupku sendiri yang akan pergi jauh. Hiroshi menepuk bahuku dan berbisik, "Terima kasih, Fajar. Kamu lebih dari sekadar penyelamat keluarga kami. Kamu adalah bagian dari jiwa kami." Aku hanya bisa mengangguk, kata-kataku tercekat di tenggorokan. Truk mulai bergerak pelan meninggalkan rumah. Aku berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan, dan melihat mobil mereka hilang di tikungan. Saat itu aku sadar, aku tidak kehilangan apa-apa. Justru, aku telah memberi kehidupan, cinta, dan makna. Dan semua itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah tempat, dari kenyataan ke kenangan. Sejak hari itu, aku kembali menjalani hidup seperti biasa. Bekerja di rumah baru, menata ulang hidup, dan belajar ikhlas dari perpisahan. Tapi setiap malam, aku selalu menatap layar ponsel. Menunggu satu video pendek dari Yuna yang merekam Raka sedang bermain, atau satu pesan dari Hiroshi yang bilang, "Raka bertanya tentang kamu hari ini." Itu cukup untuk membuatku tersenyum. Dan di malam-malam tertentu, ketika rindu terlalu besar, aku menulis surat untuk Raka, surat yang tidak akan kukirim, tapi akan kusimpan sebagai warisan perasaan. Aku tahu suatu hari nanti, Raka akan tumbuh dewasa dan mungkin ingin tahu lebih banyak tentang asal-usulnya. Saat hari itu tiba, aku ingin jadi orang yang pertama dia temui, bukan untuk mengklaim, tapi untuk memberitahu bahwa dia lahir dari cinta yang sangat besar. Bukan cinta antara aku dan ibunya, tapi cinta antara sesama manusia yang ingin saling menolong. Dan jika kelak dia bertanya siapa aku akan menjawab, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku pernah menjadi alasan kamu ada di dunia ini." Dan itu cukup bagiku.